Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Masih semangat ya, walaupun sudah jam 4 ya. Oke, saya kira teman-teman masih bisa fit dan semangat ya, walaupun di sore hari ini ya emang hari-hari atau waktu-waktu yang ngantuk ya. Ya saya harap juga bisa. Ya tadi teman-teman juga bilang, Pak, ada yang kosong gitu ya. Bukannya saya tidak mau para teman-teman semua bisa masuk, tapi memang ada kegiatan, memang jam segitu lagi ada urusan juga. Jadi memang sesuai tepat waktu aja. Jadi ya kalau ketika tadi ada waktu saya kosong, mungkin saya bisa isi. Gitu. Oke ya teman-teman ya. Jadi kita langsung ke materinya. Jadi teman-teman, dimana pada saat sore hari ini kita kembali lagi minggu ini, yaitu pertemuan ke-6. Kita sudah selesai menghadapi ujian tengah semester. Ya, saya harap teman-teman bisa kurang lebih yang saya periksa dari teman-teman dan kami cek koreksi lagi dari hasil pembelajaran teman-teman di 4 pertemuan ya sangat luar biasa lah. Ya walaupun ada kendala sedikit ya, tetapi tidak ada yang sempurna gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ya itu udah memberikan yang terbaik gitu. Teman-teman terima kasih. Dan teman-teman untuk tugas ujian semua sudah dinilai di learning semua dan sudah tampil, mungkin teman-teman sudah melihat ya untuk nilainya. Nah untuk pilihan berganda dan UTS itu kan pilihan berganda 40%, esainya itu 60%. Jadi 40%, contohnya kalau teman-teman nilainya 100 pilihan berganda, itu dikali 40% akan nilainya 40. Nah ketika teman-teman esainya itu 100, jadi 100 dikali 60%, maka 60. Jadi ditambah nanti 40 tambah 60, 100. Oke, jadi seperti itu. Jadi nilai aslinya UTS-nya ya bisa nanti teman-teman jumlahkan sendiri gitu. Pilihan bergandanya berapa, esainya berapa dari nilai yang sudah diberi di learning ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, untuk tugasnya juga sudah dinilai ya. Jadi sudah saya rekap semua ya. Jadi teman-teman bisa berharap bisa semangat lagi untuk bisa belajar lagi. Dan ada satu orang, saya nggak tahu namanya ya. Satu orang ngirim jeep tapi kosong. Nggak tahu siapa namanya, tapi bagi teman-teman tolong diinfoin ya. Nggak tahu siapa namanya gitu. Dia ngirim jeep tapi nggak ada isinya gitu. Nanti teman-teman bisa diinfoin ya ke teman-teman yang ini yang lagi, tapi nantilah kita cek lagi ya. Tapi kalau ada merasa teman-teman yang foldernya jeep dan situ nilainya 0, berarti itu foldernya tidak ada gitu. Oke ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk seputar ujian tengah semester dan kurang lebih seperti itu ya. Oke, teman-teman, kita langsung lanjut lagi ke materi. Nah, mungkin untuk kemarin kita sudah mempelajari hal. Nah, di sini di learning juga saya sudah share update silabus yang terbaru. Jadi kita buat terstruktur ya. Ya, jangan melompat-lompat karena namanya algoritma dan dasar pemrograman ya. Kita belajar dulu dari basicnya, baru ke high-nya gitu. Nah, jadi teman-teman, yang paling penting itu bukan kita, jadi yang paling penting itu kita yang di sini itu mengerti apa konsepnya
dan mengerti bagaimana cara problem solvingnya. Jadi menyelesaikan masalah. Ya, dari contohnya ketika kita membuat hal kecil kita tidak bisa menyelesaikan masalah, apalagi hal besar gitu. Nah, saya harap ya ketika kita apalagi membuat sebuah app atau website mobile atau website maupun itu dan sebagainya, kalau dari hal kecil kita tidak bisa problem solving, nanti kita buat itu yang perlu ya, problem solving ya. Bagaimana untuk skala besar gitu. Jadi ya saya harap teman-teman bisa diutamakan problem solvingnya dulu gitu. Oke, kembali lagi kita ke materi kita. Nah, di sini kita sudah belajar mengenai dasar parabel, operator, percabangan, dan sekarang yaitu di pertemuan ke-6 ini perulangan. Nanti kita belajar ya, seperti for, while, dan sebagainya. Nanti kita akan langsung eksekusi. Nah, seperti biasa, teman-teman mau yang di offline maupun yang di online, ya kita saling fokus penuh. Raise hand jika ingin bertanya, mute jika tidak berbicara, tidak mengganggu keberlangsungan sesi, mengisi feedback setelah dipersilakan, dan berpartisipasi aktif ya. Ini seperti biasa feedback ya nanti. Nah, oke, teman-teman, agenda kita hari ini untuk materi kita hari ini, yang pertama itu perulangan for, yang kedua perulangan while, yang ketiga perulangan the while, dan yang keempat for all dan for in, dan yang kelima break and continue. Nanti ketujuh seperti biasa pengisian absen setelah pulang dan feedbacknya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk agenda kita pada saat hari ini ya. Nah, seperti biasa sebelum mulai sesi tanya akan diarahkan kepada sesi tersendiri untuk menanyakan berdasar konteks slide, catat dan gunakan halaman slide. Mari kita mulai. Struktur kontrol perulangan di JavaScript ya. Jadi di sini yang pertama kita membahas apa itu struktur kontrol perulangan. Mungkin teman-teman bisa menyampaikan satu kata atau dua kata. Ada yang tahu perulangan atau bagaimana? Sebelum kita akan bahas materinya. Satu orang bisa menyampaikan? Kita kemarin belajar percabangan, sekarang perulangan. Bagaimana perulangan konsepnya? Ada yang bisa menyampaikan? Sebelum kita langsung ke materinya. Perulangan. Kata kuncinya ulang. Oke, ulang. Kuncinya ulang. Jadi ya kita udah nangkap tuh ulang gitu. Apa tuh? Oke ya, oke mungkin nggak ada yang bisa menyampaikan ya. Kalau begitu kita langsung ke pembahasannya aja. Kalau memang teman-teman tidak ada yang bisa menyampaikan, kita sebelum kita bahas materinya. Oke, di sini saya buat struktur kontrol percabangan. Jadi dalam pemrograman perulangan atau looping, dia menjalankan kode blok secara langsung selama kondisi tertentu atau masih terpenuhi. Jadi kalau dia masih kondisinya terpenuhi ya atau kondisinya tertentu, maka nanti akan menjalankan sebuah blok kode. Nah, di sini kita lihat sebuah flow alur. Ketika kita mulai, di sini mulai, nah kita buat sebuah nilai variabel i sama dengan 0. Jika i lebih kecil dari 10, maka dijalankan next i atau nanti ditambahkan 1 gitu. Nah kalau ketika tidak nanti selesai
Ini flow singkatnya. Nah, tujuannya apa gitu? Tujuan yang kita belajar perulangan ini gitu. Ya, tujuannya yang pertama menghemat kode biar tidak redundansi, kayak pusing gitu, kayak banyak banget, padahal bisa kita simpelkan gitu, menghemat kode gitu. Dan yang kedua itu menghindari pengulangan manual. Jadi kita buat if kondisi ini, kondisi, jadi banyak banget if else gitu. Nah, itu mungkin teman-teman sudah belajar ya if else kemarin ya, banyak itu perulangan manual. Nah, dan yang ketiga meningkatkan efisiensi, ya tentunya tentu efisiensi program yang kita buat. Nah, itu tujuannya yang kita bahas dalam materi kita hari ini, yaitu perulangan hari ini ya. Oke, kita langsung perulangan. Sini ada saya ambil yaitu 5 saja. For while, do while, for off, dan for in, dan break and continue. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu sambil kita secara eksekusi program bagaimana menjalankan dan membuat sebuah perulangan di bahasa pemrograman JavaScript. Oke. Nah, yang pertama itu perulangan for. Nah, di sini for itu digunakan ketika jumlah perulangannya sudah diketahui. Contohnya, kita buat sebuah variabel i sama dengan nilai awalnya itu 1. Nah, itu sudah diketahui itu. Nanti ya kita buat nanti perulangan ketika kondisinya memenuhi. Nah, nanti kita buat increment atau menambahkan satu persatu. Nanti kita akan praktek ya. Nah, strukturnya ini terdiri dari for, inisialisasi, dan yang kedua itu kondisi, dan yang ketiga perubahan. Ada init, ada kondisi, ada perubahan. Nah, nanti ada blok kode yang diulang. Oke. Nah, jadi nanti seperti ini, nanti kita lihat perulangan for-nya. Tapi ketika kita mau lebih praktik, lebih efisien, karena ini cuma contoh untuk eksekusinya, kita langsung ke contoh saja. Nah, kita langsung ke teman-teman seperti biasa ya. Di sini kita buat aja folder baru ya, new folder, belajar perulangan. Itu bebas, opsional. Tapi di sini saya buat belajar perulangan. Kita buka text editor kita, mau itu apapun, mau secara offline atau secara online, maupun dimanapun yang teman-teman bisa mengakses text editornya. Tapi saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Kita buka, karena kita sudah buat folder baru. Kita buat filenya satu. Kita buat di sini ada index.js dengan nama file JS. Kita komentar for ya. Nah, di sini kita buat for. Nah, kita buat di sini let variabel i sama dengan 1. Nah, di sini kita buat inisialisasinya pertama, yaitu variabel i sama dengan 1, nilai awalnya. Nah, kita buat kondisinya i, kita buat lebih dari sama dengan 5. Nah, ini contohnya kita buat ya. Nah, ini kondisinya. Ini kita buat inisialisasinya dengan perulangan for. Nah, di sini kita buat variabel i, nilai awalnya itu 1. Itu inisialisasi pertama. Nah, kita buat di sini kondisinya i kurang dari atau sama dengan 5. Nah, itu kondisinya. Kita buat untuk perubahannya. Nah, di sini kita sudah melakukan inisialisasi
dan yang kedua kondisi, dan yang ketiga perubahan. Perubahannya itu apa? Kita buat aja sini increment. Nah, increment ini tujuannya apa? Supaya bisa ketika nilai kondisinya I lebih kurang dari sama dengan 5, itu akan menambahkan sebesar 1 ketika kita melakukan sebuah perubahan. Nah, langsung kita buat sebuah konsolog ya untuk menampilkan di terminal. Kita buat di sini, jangan lupa tanda petik perulangan. Kita buat sini perulangan. Kita buat $, kurung kurawal, ambil nilai variabel I-nya, kita masukkan ke konsolog untuk menampilkan. Nah, baru kita langsung eksekusi ke terminal. Kita panggil node, panggil index.js, perulangan ke 1. Nah, di sini teman-teman bisa diperhatikan kenapa bisa seperti ini perulangan. Nah, di sini ada perulangan for. Kita buat sebuah inisialisasi yang pertama itu variabel I yang nilai awalnya 1. Kita buat di sini pertama 1. Nah, di sini kita sudah buat inisialisasinya. Yang kedua, kita buat kondisinya. Nah, kondisi variabel I kurang dari atau sama dengan 5, maka kita di sini kondisinya kalau memenuhi, kalau tidak memenuhi, nah nanti kita eksekusi. Nah, kalau memenuhi dari 1, maka lanjutkan ke penambahan increment atau dia akan menambahkan sebesar nilai 1. Nah, kita konsolog tuh perulangan ke 1. Nah, maka hasilnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa hasilnya 1, 2, 3, 4, 5? Karena masih memenuhi dari variabel I kurang dari 5. Kalau I-nya kan tadi kita buat sebuah nilai awalnya itu 1. Nah, awalnya 1. Kalau memenuhi, kita tambahkan sampai kurang dari atau sama dengan 5. Nah, itu untuk for kalau kondisinya sudah memenuhi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Pak, kalau kita hapus incrementnya itu bagaimana, Pak? Oke, kita hapus nih incrementnya untuk perubahannya. Kita tidak ada melakukan perubahan. Nah, contohnya kita hapus increment plus-plusnya. Kita lakukan lagi, clear. Kita lakukan jalankan kode. Nah, terus menerus berulang. Ini nggak akan berhenti sampai 1000 atau 1 abad tahun yang lalu. Apa yang terjadi? Ya, terminal kita hang atau rusak atau bagaimana? Karena dia melakukan perulangan terus. Kenapa perulangan nih? Nah, terus menerus dia perulangan, tidak berhenti. Karena perubahannya tidak ada, cuma kondisi. Makanya yang dijalankan ya nilai awalnya saja. Kalau tidak melakukan perubahan, ya, jadi kita melakukan perubahan di sini. Kita lakukan perubahan I plus. Maka nanti kalau kondisinya memenuhi, ya akan menambahkan nilai dari awal ketika masih memenuhi kondisi. Jadi kurang lebih seperti itu untuk perulangan di for. Sampai sini masih nangkep lah ya, masih murah lah ya. Apa ada yang mau ditanya? For? Gimana Mas Raja? Dari minggu-minggu kemarin terus terminal terus masalahnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, saya harap ya. Jadi kalau kita tidak melakukan perubahan, maka dia akan terus melakukan perulangan terus, atau namanya yang sering kita sebut itu infinite loop. Perulangan secara berulang-ulang terus menerus. Nah, jadi kurang lebih seperti itu di bagian for. Kita langsung lanjut lagi ke perulangan while. Tadi kita ada for, sekarang while.
Nah, while itu tadi kan kita di for ketika jumlah perulangannya sudah diketahui. Itu di for. Kalau di while bagaimana? Kalau di while ketika jumlah perulangannya belum diketahui pasti. Nah, tadi kan perulangan for sudah pasti karena sudah kita melakukan perulangannya sudah pasti gitu. Nah, kalau sekarang yang di while itu belum pasti, tapi masih bergantung pada logika. Nah, nanti kita buat while kondisinya apa, blok kode yang diulang itu apa. Nah, kita lihat contoh sederhananya. Nah, nanti kita buat seperti ini. Nanti akan saya jelaskan secara detail dengan bahasa sehari-hari kita gitu. Saya sederhanakan. Oke, di sini kita buat untuk while ya. Di sini kita komentar aja ya, kita komentar. Nah, di sini kita while. Nah, di sini kita buat let, kita buat sebuah variabelnya i ya. Jadi teman-teman ya, dengan teman-teman kita buat nilai awalnya itu satu ya, jangan lupa titik koma. Nah, kita buat while, kita buat kondisinya, di sini kita buat unsur awal. Nah, kita buat di sini dari kondisinya tentunya kita buat x lebih dari 5 atau sama dengan kurang dari 5 atau sama dengan. Nah, kita buat di sini konsol log untuk menampilkan si perulangannya ya. Kita buat di sini tanda detik angka ke 1 untuk memanggil dari si variabel i-nya, i yang ini kita buat dolar, panggil nilai variabelnya. Jangan lupa kita tambahkan perubahan yaitu increment biar tidak jadi perulangan. Nah, di sini kita langsung hasil aja di terminal. Oh, XO, di sini i, di sini i ya, karena variabelnya i. Oh, oke, log konsol gimana? Oke, ini kita sambil lihat ya langsung. Nah, di sini angka 1 di sini belum, jika tadi kan kita lihat di sini variabelnya, artinya digunakan ketika jumlah perulangan belum diketahui pasti gitu, tapi bergantung pada kondisi. Nah, jadi perulangannya sini belum pasti, tapi dia itu harus tetap mengikuti kondisinya. Contohnya kita buat sebuah variabel i sama dengan nilai awalnya 1. Nah, kita buat sebuah perulangan while. Nah, di sini kalau kondisinya masih memenuhi dengan perulangannya belum tidak pasti, variabel i kurang dari atau sama dengan 5, nah maka kita melakukan perubahan sebesar 1 terus menerus. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kita tampilkan aja konsol untuk menampilkan sebuah nilai variabel yang sudah dilakukan perulangan. Nah, jadi ketika kita tampilkan ke terminal, maka hasilnya angka ke 1 sampai ke 5 secara berulang. Karena apa? Karena kondisinya masih memenuhi syarat dalam si kondisinya untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, kita yang tadi pertama inisialisasi, yang kedua itu kondisi, yang ketiga itu perubahan. Jadi kita init dulu, yang kedua apa nih kondisinya? Tentunya kondisi gini ya, kita buat secara sehari-hari kita. Ya, kalau kondisi kita contohnya hujan, apakah memungkinkan hari ini hujan? Tidak tahu ya, kita juga tidak tahu gitu. Ya, kalau tidak memungkinkan, ya kita kalau hujan jangan pulang.
Kalau tidak hujan, ya kita tetap di sini dulu supaya tidak basah. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kondisinya, untuk bahasa sehari-harinya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau memang dia masih kondisinya terpenuhi, maka eksekusi perulangan dari nilai awal yang sudah ditentukan dengan kondisi yang sudah kita buat di sini ya, menggunakan perulangan while. Ya. Nah. Oke. Ya udah nggak. Chargernya laptopnya log ya. Oh ya nggak apa-apa, kirim aja mas. Nanti kan diperiksa nanti. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke materi kita. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk perulangan while. Nah, perbedaan for dengan while, kalau for itu sudah nilainya memang sudah terpenuhi, kalau while belum tahu pasti kalau nilainya belum terpenuhi. Tetapi melihat kondisi yang si while kita inisiasi dari nilai variabel yang dari awal. Karena kita buat satu di sini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan perulangan while. Kita bahas satu-satu, mungkin di while ada yang bertanya maupun di for. Tapi udah paham ya? Ya. Itu mungkin harus ganti laptop kali mas. Oke jadi kurang seperti itu ya. Ya mungkin Mas Raja ya kalau nggak bisa laptop sekarang mungkin bisa memerhatikan materinya dulu. Nanti kan ini kan juga kita record ya. Ini kita juga record, nanti bisa mengikuti lah di rumah. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk while. Kalau yang tidak bertanya, kita akan lanjut ke jenis perulangan berikutnya. Nah, tadi itu kita sudah belajar di perulangan while. Nah, sekarang itu do while. Do while. Nah, do while ini mirip dengan while. Bedanya, ketika menjalankan sebuah blok kode, ya dijalankan minimal sekali lah dulu gitu ya. Meskipun kondisinya itu masih salah. Contohnya nanti ada do dan while kondisi. Nah, kita lihat contohnya. Nah, kita buat sebuah di sini let while ya. Kita langsung eksekusi aja ya. Do while. Do atau while. Nah, di sini kita melakukan perulangan yang ketiga itu do while ya. Nanti perulangan yang ketiga itu mirip dengan while, tetapi bedanya itu ketika dia menjalankan sebuah blok kode minimalnya ya sekali, walaupun meskipun kondisinya salah. Nah, kita buat dulu yang benar ya, kondisi yang benar. Nah, contohnya kita buat di sini do while ya. Kita buat do while. Nanti ini saya kirim ya. Di sini kita buat sebuah variabel i dengan nilai 1. Nah, di sini kita buat do dengan kondisi kita buat langsung ya. Jangan lupa di sini kita buat while. Di sini kita buat, nah jadi seperti ini, kita buat di sini konsol log. Nah, di sini kita buat detik, kita buat angka
kelas 1 kita buat sini underscore dengan i, kita ambil sebuah variabel i nya. Bagaimana mas? Hah? Hah? Pengurangan mana? itu opsional lah, itu kan nggak perlu sampai, ya yang penting kita menampilkan nilainya aja gitu di terminalnya gitu, ya nggak perlu sampai mirip banget gitu. Di plus increment di sini kita buat kalau memenuhi ya. Contohnya tadi kan kita bilang kalau ini yang benar ya, i sama dengan variabelnya kita buat ketika dia masih dari si while belum memenuhi, makanya nanti akan diberhentikan gitu. I kurang dari atau sama dengan 5 ya. Oh, jadi kok bisa keluar. Oke, nah kita buat seperti ini, kita clear dulu ya. Kita panggil. Nah, di sini while ini ketika kita mau memenuhi suatu yang benar ya. Nanti yang salah gimana kita eksekusi, tetapi ini yang saya buat dulu benar. Nah, di sini menggunakan perulangan do while. Kita buat sebuah variabel i dengan nilai awalnya 1. Nah, kita sebut perulangan. Di sini kita mau menampilkan sebuah variabel yang nilai state awalnya itu 1. Kita buat melakukan sebuah perubahan dengan menambahkan sebesar 1 terus menerus, tetapi kalau kondisinya memenuhi dari variabel i kurang dari atau sama dengan 5. Kalau memenuhi, makanya ditampilkan angka 1 sampai 5. Nah, bagaimana kalau angka yang salah seperti yang kita lihat? Kalau contoh angka yang salah ya, kalau kita buat di sini, kita buat sini ya. Ini kita komentar aja. Nah, di sini kita buat let x sama dengan contohnya kita buat 1 lah ya. 1. Di sini kita buat do dengan while kondisi. Di sini kita buat konsol log. Di sini kita buat ini hanya ditampilkan sekali. Nah, di sini kita buat, kalau udah kita buat sini apanya, kita buat di sini konsol log, kita buat di sini kondisinya x kurang dari atau sama dengan 5, maka yang ditampilkan, nah ini kita buat dengan perulangan do while yang salah ya. Maka kita not, wait. Ini kita tidak melakukan perubahan. X while x sama dengan 5 ya, 3 sama dengan 5. Di sini kita buat 3. Kita clear. Nah, ini maksudnya dari sini, maksud dari kode yang perulangan do while yang salah, tetapi hanya ditampilkan sekali, bukan berulang. Karena contohnya di sini saya buat variabel yaitu nilai variabel x yang nilai awalnya itu 5. Nah, kita melakukan sebuah perulangan do while
Nah, di sini kita tidak melakukan apa-apa karena kita cuma menampilkan hanya sekali. Kalau dia bisa kondisinya memang masih salah ya, salah. Nah, di sini kita panggil sebuah kondisinya variabel X dengan nilai awalnya itu 5 kurang dari 3, maka ya ini hanya ditampilkan sekali. Kenapa? Karena X-nya kita buat awalnya itu 5. Apakah X kurang dari 3? Ya tentu bukan. Karena X yang kita buat nilai awalnya ya 5. Jadi ini hanya ditampilkan sekali dan tidak melakukan perulangan terus menerus itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk perulangan do while ketika kondisi langsung salah. Ketika kondisinya langsung salah ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Tadi kita buat sebuah perulangan do while yang benar, di sini do while yang salah. Nah, jadi begitu untuk penggunaan do while, perulangan do while ya. Jadi seperti tadi kita melakukan inisialisasi, jangan lupa init kondisi perubahan. Yang 3 itu harus diingat. Kita harus melakukan sebuah inisialisasi, dan yang kedua harus tahu dulu kondisinya, dan nanti kita melakukan sebuah perubahan dengan menambahkan sebesar 1 ditambah 1 gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, itu menggunakan perulangan do while. Sama dengan while yang ini, perbedaannya cuman ketika dia ada yang salah langsung hanya ditampilkan sekali. Jadi kurang lebih seperti itu untuk perbedaannya sedikit aja. Do while dengan while yang biasa. Oke, kita sudah melakukan perulangan do while. Kita lanjut lagi. Tadi kita ke do while ya, udah. Sekarang ke looping modern. Nah, tadi kita itu basic-basicnya saja. Ini kita langsung ke looping modernnya. Nah, di sini looping modernnya nanti itu untuk mengiterasi elemen dalam array. Nanti kita ada sedikit aja belajar array. Nah, tapi nanti array untuk khususnya nanti minggu depan atau dari silabusnya nanti ada array namanya. Atau nanti belajar array dan objek ya. Tapi ini kita fokus ke loopingnya. Nah, tapi untuk for of ini itu mengiterasikan cuma array doang. Array sama string atau iterable object. Kalau untuk looping modern di bagian for of, nanti kita diskusi bagaimana caranya. Nah, jadi tadi kan kita pertama inisialisasi kondisi perubahan. Nah, di sini for dengan kita buat sebuah inisialisasi sebuah item atau of, nanti kita iterable dari sebuah nilai, nanti kode yang dijalankan. Tapi nanti kita langsung eksekusi bagaimana cara penggunaan yang benar dan tepat di bagian perulangan for of. Oke. Nah, di sini ada nanti 2 contoh saya buat ya. Yang satu menggunakan array, yang kedua menggunakan string di dalam penggunaan looping modern yaitu for of. Nah, kita langsung eksekusi bagaimana cara untuk di bagian for of-nya. Ini kita komentar aja. Nah, kita di sini menggunakan for of ya, for of. Nah, di sini kita buat cons, namanya kita buat aja buah. Kita buat sebuah variabel buah dengan isinya itu array. Jadi array itu tanda huruf seperti ya petak gitu ya, petak gitu. Nah, itu namanya array. Nanti isinya apa, Pak? Oke, kita buat sebuah isinya array 3 aja lah. Sebenarnya banyak, masih bisa banyak. Tapi kita mulai 3 yang simpel. Contohnya nama buah-buahan, nilainya gitu.
kita buat nama buah-buahan nilainya, contohnya kita buat nama buahnya manggis, bebas. Kita buat namanya mangga, oke, apel, apel, dan seterusnya. Ya, kita buat 3 aja ya, biar tidak terlalu panjang. Nanti kita lebih fokus nama buah-buahan lagi. Oke, di sini kita buat sebuah variabel buah dengan nilai array yaitu manggis, mangga, apel. Nah, kita melakukan for let off ya. Nah, di sini kita buat let. Nah, di sini kita buat item aja, item of buah. Nah, di sini maksudnya sebuah variabel item akan disimpan sementara kita ambil sebuah nilai variabelnya buah. Oke, di sini kita buat langsung kita console log, ambil console log dengan nama buah ya, item ya, item. Untuk ambil nah, di sini perulang for of, kita buat sebuah variabel item yang menyimpan nilai sementaranya di buah. Nah, kita ambil sebuah variabel itemnya untuk menampilkan di terminal. Oke, kita buat langsung, kita tampilkan dulu. Nah, jadi dia langsung menampilkan apa yang kita ambil, manggis, mangga, apel. Bukan hasilnya bukan kayak gini lagi, seperti ini lagi yang di terminal, tetapi dia berurutan jadinya. Iya, contohnya 1, 2, 3, 4, 5, jadi berurutan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan for of. Dia hanya untuk array dan string. Nah, ini untuk di array. Bagaimana untuk di string? Kita langsung eksekusi untuk di string seperti yang kita buat di sini, for let of ya, nanti ya, sama. Contohnya kita buat sini for kita buat di sini let of, di sini kita buat tipe datanya string, kita buat sini raja, contohnya raja. Oke, di sini kita buat untuk penggunaan namanya yang tadi let huruf ya. Oh, kita buat di sini nama ya, nama aja, nama let nama raja. Kita ambil namanya itu untuk menampilkan di terminal itu nama. Nah, bagaimana hasil ini kalau ditampilkan di terminal? Ada yang tahu? Tadi kan kalau di array itu seperti ini, tampilkan manggis, mangga, apel. Kalau kita jalankan sebuah dalam string di for all di terminal itu bagaimana? Hah? Oh iya, benar sekali. Jadi yang ditampilkan bukan raja tapi R-A-J-A. Oke, kita lihat. Jadi seperti ini. Nah, jadi si string ini kalau dalam bahasa pemrograman ya, siap. Dalam bahasa pemrograman JavaScript ya. Jadi dia terbaca sebagai array juga. Walaupun ya string kita buat langsung inisialisasi of-nya gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan di for of di array dan string. Oke? Mungkin teman-teman bisa paham ya, langsung ya. Tadi di sini kita buat sebuah perulangan for of di mana kita buat sebuah variabel yaitu namanya nama of string yang yaitu namanya stringnya di sini kita buat nilainya itu raja. Nah, kita ambil sebuah
sebuah variabel nama untuk menampilkan di sebuah konsol log terminal. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dihasilkan RAJA itu. Nggak harus pakai itu. Menurut Mas yang lebih simple dan paling ribet mana? Itu masih skala, cuman nilainya rajak. Gimana kalau baca? Nah, jadi gini. Ini kan karena masih simpelnya aja. Contohnya nih, kalau banyak nilainya, apakah mau memakai seperti ini? Enggak kan? Jadi ya disarankan ya, tapi itu sih kalau stringnya hanya beberapa, satu, ya pakai aja gitu seperti ini simpelnya. Tapi kalau udah array nilainya banyak nih, banyak yang harus kita looping ya, banyak. Ya kita harus menggunakan sebuah array seperti yang kita pertama tadi kita buat seperti ini. Nah, jadi sesimpel itu, Mas. Ya mungkin teman-teman juga bisa, teman-teman yang lain bisa memahami, dan mungkin teman-teman yang lain juga bisa dipahami juga ya. Apakah masih hidup ya? Oh, masih hidup ya. Oke, mungkin teman-teman bisa memahami semua. Oke, itu menggunakan tadi saya bilang seperti ini. Looping modern for of itu untuk mengiterasi hanya elemen dalam array, string, atau iterable object. Nah, bagaimana yang untuk jenis lain? Oke, kita langsung lihat lagi di sini. Looping modern for in, tadi for of, sekarang for in. Nah, digunakan ini untuk mengiterasi properti dari sebuah objek, bukan array. Nah, nanti saya jelaskan dikit aja objek. Simple aja objeknya nanti, simple aja. Nah, dari sini untuk mengiterasi nanti kita buat for let k-nya apa, value-nya apa. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kita lihat seperti ini untuk nanti eksekusinya ya. Nah, oke, kita langsung lihat. Di sini ada contoh simple saja menggunakan looping modern for in. Nanti kita buat mengambil sebuah key dan value. Key kuncinya dan value-nya nilainya. Apa yang kita ambil dari looping modern ini. Oke, kita langsung eksekusi. Ini kita X dulu ya. Ini kita buat dulu komentar. Nah, di sini kita buat for in ya. Oke. Nah, di sini kita buat cons mahasiswa, variabel mahasiswa dengan objek nama raja dan yang kedua kita buat di sini jurusan kita buat di sini teknik informatika. Nah, ini kenapa bisa error? Kita lihat di sini expected. Ini kalau di iterasi di ini ya, di JavaScript ya. Jadi langsung ke baca ya. Jangan lupa koma untuk misalkan objeknya ya, koma. Nah, kita koma lagi. Kita buat di sini angkatan, contohnya angkatan 2025. Nah, di sini kita buat sebuah objek dengan key-nya nama. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman. Ini itu namanya key kunci dan yang ini namanya value, nilai. Jadi ada key, ada value itu dalam sebuah objek. Jadi di sini kalau ada key-nya teknik
K-nya jurusan dengan value-nya teknik informatika. Oke, kita langsung buat yaitu for kita buat let K in nah di sini kita menggunakan for in ya, for let variable K dengan perulangan in, kita ambil sebuah variabelnya yang sudah kita buat sebuah nilainya objek, kita ambil mahasiswa. Nah contohnya kita buat seperti ini dengan konsol log, kita buat jangan lupa tanda detik. Di sini kita buat dolar dengan kurung berawal K. Di sini kita buat titik 3 mahasiswa. Kita buat di sini mahasiswa. Nah di sini tunggu bentar ya Mas nih. Ini kenapa nggak mahasiswa dulu baru K? Ini kan kita nanti akan saya jelaskan bagaimana penggunaannya ya. Nah di sini kita buat sini ya. Kita buat dolar baru nilai mahasiswa, nanti akan saya jelaskan ya. Baru kita ambil objeknya yaitu K, itu nilainya. Nah jadi seperti ini ya. K, jadi di sini ada simpelnya, tunggu biar saya sederhanakan ya nilai bahasanya. Kita buat sebuah variabel mahasiswa, oke, di mana nilainya itu sebuah objek. Ada K-nya nama, jurusan, angkatan, dengan value-nya raja, teknik informatika, dan 2025. Di sini tipe datanya string, tipe datanya number. Nah, kita menggunakan for let for in. Nah, kita di sini menggunakan sebuah variabel K value untuk menampilkan nanti di konsol log. Nah, kita buat perulangan mahasiswanya. Kita ambil nih variabel mahasiswanya. Nah, kita konsol log nih. K ini untuk mau menampilkan yang sudah disimpan sementara di mahasiswa. Kan kita sebuah di sini variabel untuk menyimpan sementara di variabel mahasiswa ini. Nah, kita mau menampilkan seperti ini di konsol log, makanya kita harus panggil dulu K dulu pertama. Oke. Nah, baru kita panggil yaitu variabel nilai mahasiswa dengan tanda kurung K yang untuk mau menampilkan dari si variabel K ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita tampilkan di konsol log, nah nanti jadi kurang lebih seperti ini. Nama, kalau mau dirapikan boleh kita buat titik 2. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini K-nya kita tampilkan, nama, jurusan, angkatan, untuk menampilkan sebuah si mahasiswa ini. Nah, nanti kalau dia kita hilangkan ini, ya otomatis elemen expression sort and argument. Jadi dia mana nih argumennya yang dari objek untuk dipanggil. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau ketika kita langsung running not index.js, itu nama, jurusan, angkatan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa K-nya duluan, Mas, tadi? Ya karena kita memanggil semua K-nya duluan biar rapi gitu. Ya kalau nanti mahasiswanya nanti terbalik lagi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk penggunaan for in, dia hanya untuk objek, bukan array. Jadi kurang lebih seperti itu untuk perulangan si for in. Oh, ada yang angkat tangan ya? Angkat tangan ya? Oh enggak ya?
Ya, Mas Ujang. Kenapa, Mas? Ya. Ah, gimana Mas? Halo? Halo? Bagaimana Mas Ujang? Oke ya, nanti kalau memang ada, nggak tahu jaringan saya atau jaringan dia ya. Tapi nanti kalau mau bertanya, nanti dulu ya, biar kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Nanti Mas Ujang sambil kalau udah bagus jaringannya. Oke, itu tadi mengenai for in. Looping mode di for in. Itu di dalam sebuah objek. Nah, contohnya langsung kita eksekusi ke break. Oh ya, keluar. Ya mungkin jaringannya kali. Tapi ya. Oke, di sini kita buat sebuah itu break atau berhenti. Ini kita 17 ya. Kayaknya masih sempat lah satu lagi. Nah, gimana pada break ini itu untuk menghentikan perulangan secara paksa meskipun kondisinya belum terpenuhi. Nah, kita buat seperti ini for let if, nanti kita buat kalau kondisinya memang belum terpenuhi ya. Ini kita langsung ini aja ya, copy paste ya, biar tidak. Oh, gimana? Itu siapa lagi ya? Ya, gimana Mas Ujang? Ya, iya boleh boleh boleh. Jadi mahasiswa itu masuknya K atau variabel? Mahasiswa itu dia variabel. Dia ya terus. Jadi pada saat pemanggilan Solo yang dipanggil variabel bukan K itu, atau K itu dipanggil juga atau gimana? Oh itu jadi gini Mas. Oke ya. Nah ini kita buat nih sementara nilainya, kita buat variabel mahasiswa dengan nilai objeknya itu dengan nilai sebuah objek. Nah di dalam objek itu ada nama, key-nya nama dengan value-nya raja dan seterusnya. Nah di sini kita buat perulangan. Contohnya kalau kita buat for in, ini juga kita bisa ubah kok. Ini yang bebas sih. Mau itu K, mau itu apapun bebas itu penamaannya. Itu kalau karena kenapa? Nanti kita buat di sini variabel K yang disimpan sementara di mahasiswa. Nah makanya kita konsolok ya, kalau ini kita ubah juga K-nya ya menjadi masalah. Contohnya ini kita buat hari gitu, yang nggak jadi masalah sih. Nah jadi kalau seperti ini ya. Boleh ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu Mas. Itu hanya menyimpan variabel untuk manggil nanti di konsolnya. Tapi ini nanti dia disimpan sementara di variabel mahasiswa yang sudah kita buat nilainya, yaitu objeknya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Mas Ujang. Bagaimana Mas? Apakah ini
Ada pertanyaan lanjutan lagi? Oke ya. Makasih Mas Ujang atas pertanyaannya. Oke, kurang lebih seperti itu, kita 17-13 ya. Sebenarnya dua lagi ya, break dan continue. Pak, ya ini cuman seperti kita belajar juga ya. Kayak ketika dia memenuhi, apakah lanjut? Kalau ketika tidak memenuhi, ya tidak lanjut gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Tapi ini 17-14 ya. Ya gimana? Lanjut? Dua lagi, ini break dan continue. Oke ya, kalau begitu kita pasti aja ya. Ini saya pasti aja biar tidak menghabiskan waktu, tapi saya jelasin bagaimana caranya. Ini saya pasti aja biar cepat ya. Tapi saya jelasin artinya untuk dalam sederhana. Nah di sini kita buat break. Break itu berhenti. Oke. Di sini saya buat perulangan for. Seperti biasa tadi, for biasa, let dengan nilainya awalnya 1, inisialisasinya pertama, initnya 1. Tapi dengan nilai awalnya 1. Nah, kondisinya I kurang dari sama dengan 10. Kalau kondisinya memenuhi. Ini kondisi. Nah, kita melakukan perubahan increment sebesar 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sampai dengan 10. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya buat kondisi lagi. Pengkondisian. Apakah I yang kita ambil dari kondisi ini sama dengan 5? Nah, kalau memang memenuhi syarat yang dari kondisi ini, maka kita akan melakukan perulangan perhentian dengan konsol. Nanti kita panggil break. Nah, contohnya di sini kita panggil sebuah variabel I. Kita lihat contohnya ya. Nah, bagaimana seperti ini? Contohnya nih ya. Kan tadi di sini saya buat 1 I kan nilainya tadi kita lihat ya, 1 dengan kondisi kurang dari 10. Tetapi yang kita buat kondisinya di sini yaitu I sama dengan 5. Kalau dia 5, angkanya sama dengan 5, itu maka akar yang ditampilkan itu perulangan dihentikan. Makanya dia langsung break. Nah, di sini tidak ada 5-nya karena 5 tersebut sudah digantikan dengan tampilan perulangan dihentikan, karena di sini kalau lebih I dengan sama dengan 5, maka yang ditampilkan itu perulangan dihentikan karena kita melakukan sebuah ngebreak. Berhentilah, kamu berhenti gitu. Ya udah, kita buat perhentian gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk di break ini, sesimpel itu gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana untuk continue? Ini saya cepat dikit lagi ya. Kita pasti aja tadi saya jelasin ya. Kita pasti aja contoh yang ini biar kita menghabiskan waktu ya. Nah, itu untuk break. Bagaimana untuk continue? Continue. Nah, di sini kita buat sebuah perulangan dengan nilai awalnya itu 1. Kondisinya kurang dari atau sama dengan 5. Nah, kita buat melakukan perubahan sebesar 1. Nah, kalau kondisinya memenuhi sama dengan 3, maka lewati angka 3 katanya. Continue, lanjutkan. Jangan tampilkan 3, tetapi yang ditampilkan itu lewati angka 3. Teksnya aja, tapi 3 itu tidak ditampilkan. Karena apa? Karena dilanjutkan, dilompat gitu. Nah, kita lihat nih, kita lihat ya. Kita not, nah, I sama dengan 1, I sama dengan 2. Nah, 3-nya mana? 3-nya ditampilkan ini karena dia mengeksekusi continue. Karena apa? Contohnya di
Di sini kita buat kondisi dengan I sama dengan 3. Kalau dia sama dengan 3 memenuhi kondisi dari yang kita semua buat inisialisasinya dengan kondisinya dan perubahannya, maka tampilkan itu cuma angka lewati teks lewati angka 3. Jangan tampilkan numbernya 3-nya gitu. Nah, maka dilompatlah I sama dengan 2, dilompat dengan teks lewat yang ketiga I sama dengan 4 sampai dengan kondisi memenuhi kurang dari atau sama dengan 5. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan break dan continue. Jadi break itu berhenti, continue lanjutkan atau nggak lompat. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini kita lewat 19. Oke, ada yang mau bertanya? Itu sambil diisi HP-nya ya, di error-nya, jangan lupa ya. Udah itu udah terbuka itu otomatis. Silakan diisi ya. Ada yang bertanya ya? Ada? Satu orang lagi. Yang lain nggak ada ya? Oh, Mas Ujang lagi, oke. Ini Mas Ujang ini luar biasa ya, semangat untuk belajarnya ya. Oke, Mas Ujang, gimana Mas? Hah? Gimana? Oke, continue. Ya, tunggu ini bentar kita tampilkan. Nah, ini inisiasinya kenapa? Ya. Iya, jika. Yang keterangan kalau I nilai sama dengan 3 itu doang. Iya, jadi harus memenuhi angka 3 gitu. Selama kondisinya ini terpenuhi. Selama kondisi yang ini terpenuhi kurang dari sama dengan 5 gitu. Selama ini terpenuhi. Jadi kalau I sama dengan 3, nah kalau dia masih terpenuhi dalam kondisi ini, kita buat pengkondisian lagi, maka kalau kita mau continue, tampilkan teks aja lewat angka 3. Jadi dilompat gitu. Jadi dia lanjutkan gitu ya, habis 2 lanjutkan ke teks lewat angka 3 dan ke ke 4 dan 5 selama kondisi yang ini masih terpenuhi. Oke? Oke. Ya, makasih Mas Ujang ya. Luar biasa ya. Berarti fokus dia. Oke, paling seperti itu Mas tadi. Jadi yang harus diperhatikan inisialisasi awalnya apa, nilainya awal itu apa. Nah, kondisinya bagaimana, kondisinya memenuhi atau enggak, apakah ada perubahan atau enggak. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ketika melakukan sebuah perulangan. Nah, tadi kita sudah belajar kan for. Kita sudah belajar itu di for, while, do, while, for, of, for, in, break, dan continue. Jadi kurang lebih seperti ini. Untuk kegunaan dan kapan digunakan. Nanti teman-teman bisa baca aja. Kapan digunakan dan kegunaannya apa. Jadi kurang lebih seperti itu Mas ya. Mas Ujang ya. Dan teman-teman semuanya mungkin pertanyaannya juga ada yang sama atau bagaimana gitu. Ada lagi yang bertanya enggak? Bagaimana? Udah jago semua ya?
Waduh, kalau jago berarti ini ditambahkan dong materi yang advance ya. Atau saya menyesuaikan gitu, silabusnya kita tingkatkan lagi. Hah? Tapi tapi ini penting. Maksudnya gini ya, kalau kita tidak belajar dari basicnya terlebih dahulu, bagaimana kalau menyelesaikan masalah? Contohnya gini, yang lebih penting itu problem solving dan awalnya dulu gitu. Contohnya berurutan itu. Udah kemarin percabangan, sekarang ulangan. Nanti kita sudah mengetahui percabangan dan perulangan. Nah, kita belajar lagi array yang kompleks, objek yang kompleks bagaimana. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Tapi kalau memang mau digabungkan satu array dan objek sekarang, mungkin kan nggak satu jam. Ya kalau teman-teman mau seperti itu ya bisa kita buat gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya yang ini aja gitu kan, cuma 5 aja kita bahas, waktu kita tidak cukup gitu. Kalau waktu kita 2 jam, 3 jam, oh, it's okay gitu. Ngoding terus. Ya begitulah, ngoding. Lagi? Oke ya, terima kasih buat teman-teman ya semuanya yang telah semangat dan antusias dengan luar biasa, dan bagi yang online juga yang luar biasa menyempatkan waktunya ya bisa belajar lah. Apalagi tadi begitu banyak yang bertanya gitu ya. Ya saya harap bisa bukan di sini belajar, tapi bisa juga di rumah ngulik dan konsisten. Jadi kalau seperti itu, semangat belajar dan tetap sehat. Terima kasih buat semuanya. Selamat sore buat semuanya teman-teman. Oh, bentar ya teman-teman ya, saya izin foto ya, pembuktian ya. Enggak, fotonya jangan lihat kamera biasanya. Iya, ini cuma pembagian. Mungkin mungkin kita nggak tahu masih di udah ya. Hah? Belum kan? Kalau saya masih muda, masih banyak hitungan lah yang harus ditingkatkan, masih banyak kekurangan gitu. Ya masih masih muda lah, umur 20-an masih. Hah? Tapi ya